wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan sehingga kita masih berada kembali pada tempat ini melaksanakan kegiatan pembelajaran. Bagaimanakah kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa hebat. Silakan maju di depan satu orang untuk memimpin doa belajar. Silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai aktivitas pada pagi hari ini, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Rabbi zidni ilman. Warzuqni fahman. Warzuqni fahman. Amin. Saya cek nama-namanya. Yang pertama, Gabriela Husain, Rujika Marwae, Tri Putri Yunus, Akbar Samadi, Sahrul, terima kasih, Nabila Najamuddin, Jifana, Fahri Jalbadu, Didi Riyadi Pobela. Jadi mengenai pembelajaran kita pada hari ini adalah salat sunnah berjamaah maupun munfarid, ya, atau sendiri. Bisa dilihat tujuan pembelajarannya, bisa dibaca. Ya, silakan siapa yang bisa mengulangi? Mempertahankan melaksanakan salat sunnah sebagai pemahaman salat sunnah berjamaah dan munfarid dengan benar. Tujuan pembelajaran yang berikut apa? Mengaruhi melaksanaan sholat sunnah sebagai implementasi pemahaman sholat sunnah berjamaah dan munfarid dengan benar. Mengontribusikan pengertian sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Memerinci dalil naqli tentang sholat sunnah berjamaah dan munfarid dengan benar. Merekonstruksikan tata cara sholat sunnah berjamaah dan munfarid dengan benar. Berikut bentuk gambar yang berbeda ini. Sholat di keadaan malam karena memang terawihnya dalam keadaan gelap. Nah, kalau sholat malam itu sholat sunnah tahajud namanya. Terus ini gambar yang satu lagi, dia melaksanakan salat sunnah. Tapi di pelaksanaannya di mana ini? Oke, berarti dia melaksanakan salat sunnah tahiyatul masjid. Ya. Terus gambar yang ketiga, salat sunnah berjamaah yang ada pembagiannya, perempuan terpisah jamaahnya dari laki-laki. Oke, silakan mengamati video tentang salat sunnah berjamaah maupun munfarid. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab-adab dalam sholat berjamaah. Ulama sepakat bahwa sholat wajib berjamaah merupakan ibadah yang sangat mulia dan syiar Islam yang sangat agung, karena Allah mensyariatkan agar sholat wajib dilakukan secara berjamaah di masjid. Allah berfirman, "Katakanlah, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan, dan katakanlah, arahkanlah wajahmu dengan melaksanakan sholat jamaah di setiap masjid, dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholat jamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menceritakan, suatu hari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami sholat subuh, beliau bertanya kepada para makmum, "Apakah si A datang? Apakah si B hadir?" Beliau menyebutkan beberapa orang munafik. Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya shaf pertama itu seperti shaf para malaikat. Andai kalian tahu keutamaannya, kalian akan berebut untuk mendapatkannya." Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai, dan disahihkan oleh Al-Albani. Agar sholat jamaah kita lebih sempurna,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan berbagai macam adab. Di antaranya, pertama, apabila kita telah masuk masjid, dianjurkan mendekat ke sutroh untuk melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid atau sholat sunnah qobliyah. Udah ya? Sudah dalam pengamatan video tadi. Selesai dari pengamatan video, saya akan membagikan kelompok kepada adik-adik. Ayo silakan membentuk kelompok. Sudah? Begitu sudah selesai dibentuk kelompoknya, yang menjadi tugas Anda, kelompok 1, menguraikan macam-macam yang termasuk dalam sholat sunnah berjamaah, dan yang kelompok 2 menguraikan macam-macam sholat sunnah munfarid, dan yang kelompok 3 menguraikan macam-macam sholat sunnah yang bisa dilaksanakan secara berjamaah maupun munfarid. Waktunya sudah selesai. Silakan kelompoknya bisa mempresentasikan. Oke, dari kelompok 2, perhatikan apa yang disampaikan oleh kelompok 2. Dalam agama Islam dikenal istilah munfarid yang artinya sendirian. Dalam sholat munfarid adalah salah satu yang dikerjakan secara individu, tergantung pada jenis sholat yang dikerjakan. Sholat sunnah dapat dikategori jadi 3, yaitu sholat sunnah munfarid sendiri, sholat sunnah berjamaah, dan sholat sunnah yang dapat dikerjakan secara munfarid atau berjamaah. Oke, lanjut dari kelompok lain. Sholat sunnah berjamaah atau munfarid. A. Sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam bulan Ramadan. B. Salat witir. Salat witir adalah salat yang dilaksanakan dengan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9 atau 11 rakaat. C. Salat duha atau yang sering disebut dengan salat awwabin duha adalah salat sunnah yang dikerjakan pada waktu matahari sudah naik sekitar 1 tombak. Dan yang terakhir, mengenai salat sunnah berjamaah. Kami dari kelompok 1 mempresentasikan salat sunnah berjamaah. Salat sunnah yang dilakukan secara berjamaah antara lain: 1. Salat Hari Raya Idul Fitri merupakan salat sunnah yang dilakukan pada Hari Raya Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal. 2. Salat istisqa merupakan salat sunnah yang dilakukan untuk meminta hujan. 3. Salat kusuf merupakan salat sunnah yang dilakukan pada saat terjadi gerhana matahari. 4. Salat khusuf merupakan salat sunnah yang dilakukan pada saat terjadi gerhana bulan. 5. Salat Hari Raya Idul Adha merupakan salat sunnah yang dilakukan pada Hari Raya Idul Adha, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Tugas tambahan kedua untuk kalian, silakan menemukan dalil nakli. Ya, yang kelompok 1, dalil naklinya tentang salat sunnah berjamaah itu apa? Apakah ada Al-Quran kah? Atau hadis kah? Kalau Al-Quran itu surat apa? Dan hadisnya itu diriwayatkan oleh siapa? Kelompok 2, ya, dalil naklinya tentang salat sunnah munfarid. Untuk kelompok 3 juga menjabarkan dalil nakli tentang salat sunnah yang bisa dilaksanakan secara berjamaah dan munfarid. Dalilnya adalah Al-Quran surat An-Nisa 4:102. Artinya, dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka, lalu kamu hendak melaksanakan salat bersama
Silakan lanjut di kelompok lain ada. Dalil maklinya adalah Al-Quran surah An-Nisa artinya, dan apabila engkau Muhammad Perhatikan berada kelompok di lain. tengah mereka sahabatmu, Perhatikan lalu kelompok kamu lain. hendak melaksanakan salat bersama mereka. Hadits sahih riwayat Bukhari dan Muslim menyatakan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku bermaksud hendak menyuruh orang-orang mengumpulkan kayu bakar, kemudian menyuruh seseorang menyuruhkan azan, lalu menyuruh seseorang pula untuk menjadi imam bagi orang banyak. Maka saya akan mendatangi orang-orang yang tidak ikut berjamaah, lantas aku bakar rumah-rumah mereka. Oke, kelompok 2. Oke. Sholat rawatib adalah sholat sunnah yang dilakukan sebelum atau sesudah sholat 5 waktu. Sholat yang dilakukan sebelumnya disebut sholat qabliyah, sedangkan yang dilakukan sesudah disebut sholat badiyah. Sholat sunnah rawatib ini terbagi 2 bagian, yaitu sunnah muakkad dan sunnah gairu muakkad. Sekarang silakan dari kelompok 1 memberikan pertanyaan ke kelompok berapa? Kelompok 2. Apa manfaatnya sholat sunnah? Ya. Apa manfaatnya sholat sunnah? Nah, ada yang bisa menanggapi? Saya, Bu. Oke, silakan dari kelompok 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangunkan sebuah rumah, akan dibangun untuknya di surga. Oke, bisa dengar semuanya? Ya, oke, tepuk tangan dulu hasil dari kelompok 2. Ya. Pertanyaan diberikan ke kelompok 3. Oke, silakan. Mengapa kita dianjurkan melaksanakan sholat sunnah? Itu pertanyaan yang bagus. Mengapa kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah? Kira-kira ada dari kelompok yang lain bisa menanggapi? Oke, silakan kelompok 3. Karena dengan salat sunnah bisa membuat keinginan kita cepat terkabul. Apa hikmah melaksanakan sholat sunnah? Ya, ada yang tahu hikmahnya kita melaksanakan sholat sunnah itu apa? Menambah kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita. Terima kasih. Sudah dari masing-masing sudah memberikan pertanyaan, kemudian ada yang menanggapi. Nah, sekarang satu orang bisa menyimpulkan materi yang kita pelajari pada hari ini. Kesimpulan dari materi ini, di antara banyak macam salat sunnah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, ada salat sunnah yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Ada yang dilaksanakan berjamaah dan ada juga dilaksanakan secara munfarid. Namun tetap dilaksanakan oleh Rasulullah sebagai tauladan bagi umat Islam sedunia. Jadi salat sunnah dilakukan untuk menambah atau melengkapi kekurangan dari salat wajib. Terima kasih. Dari pembelajaran kita pada hari ini dimulai dengan mempresentasikan, kemudian dilanjutkan dengan mengemukakan masing-masing dalil, kemudian memberikan pertanyaan ke masing-masing kelompok, ya, kemudian ditanggapi juga dari masing-masing kelompok. Nah, sekarang saya tanyakan kembali ke adik-adik, apakah pembelajaran kita pada hari ini menyenangkan tidak? Menyenangkan. Luar biasa. Ya. Tugas tambahan untuk kalian, silakan menyelesaikan soal 4 nomor yang sudah diedarkan di LKPD masing-masing yang saya sudah berikan tadi. Jadi pengambilan nilainya nanti akan diperiksa di lain waktu. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ditutup dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asrina minal insana wa fil usri minal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabri. Alhamdulillah. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.